Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dengan podcast Narasi Semamsa, transparan dan menyejukkan. Ya teman-teman sekalian, pada kali ini sudah podcast yang beberapa kali ini kita mengundang narasumber ataupun bicara yang sudah cukup kita kenal. Beliau adalah salah satu guru di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Selain itu juga beliau adalah aktivis di organisasi kita Muhammadiyah. Di sisi lain juga beliau ini juga adalah penggiat sepak bola Indonesia. Juga pengamat, supporter juga ya. Nah, sebelum nanti kita berbicara lebih panjang mengenai perkembangan dunia sepak bola di Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Nah, kita sapa dulu untuk narasumber kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini panggilnya Ustadz apa? Ya, Pak apa Mas ya? enaknya terserah lah. Terserah ya? Ya, santai aja. Santai aja, karena podcast itu kudu menarik santai. Santai aja. Ya, karena kita bukan pengajian ya. Santai. Apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ya, baik. Begini Pak Imam. Setiap masa itu mempunyai keadaan atau kondisi yang berbeda. Yeah. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah sepak bola. Nah, kira-kira menurut Pak Imam sendiri, ya, bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia? Ya, mulai dari zaman Pak Imam mengenal, tahu tentang sepak bola, atau pernah ini kan Surabaya otomatis. Supporter Persebaya Pak Imam ya? Iya. Ya, mungkin pernah kali bonek atau nonton timnas ya. Iya. Kira-kira apa nih Pak Imam? Menurut Pak Imam sendiri dari dulu sampai sekarang bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia ini? Baik. Ya, untuk sepak bola sebetulnya ini kalau kita bicara sepak bola itu berbicara kompleksitas ya. Kompatibel artinya semua unsur dalam sepak bola itu masuk. Jadi sepak bola itu kalau sekarang ini bukan hanya sekedar hobi, bukan sekedar sport atau olahraga, tapi sekarang ini sepak bola ada suatu fenomena tersendiri. Karena dalam sepak bola itu ada berbagai banyak unsur, di situ ada dukungan, supporter, termasuk infotainment dan lainnya. Nah, apalagi kalau kita perhatikan dari masa ke masa perkembangan sepak bola khususnya di dunia supporter ini memang itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan dari pengambil keputusan, entah itu dari federasi, entah dari PSSI dan sebagainya. Dulu memang jumlah klub sepak bola di Indonesia itu tidak sebanyak yang sekarang ini sampai menjamur, bahkan keluar masuk. Dulu itu sepak bola itu menjadi kebanggaan tersendiri di daerahnya masing-masing. Entah kalah, entah menang, pokoknya didukung. Apalagi di Jawa Timur itu, dulu sepak bola itu supporter Persebaya itu ternyata menariknya bukan dari supporter kalangan dari Surabaya. Ada dukungan dari di era persyarikatan dulu Persebaya ketika di Tambak Sari. Kebetulan saya satu lane perjalanan pulang itu saya tanya dari mana, saya dari Pasuruan dukung Persebaya. Dari mana? Saya dari Lamongan dukung Persebaya. Nah, hal-hal seperti ini sudah tidak ada lagi karena memang ini kan kebetulan pada waktu itu yang besar itu nama Persebaya dan di daerahnya masing-masing itu seperti klubnya masing-masing di daerah itu memang belum ada atau setengah Persebaya saat ini. Nah, karena kebijakan-kebijakan itu sehingga apalagi ada kebijakan sekarang ketika tahun 2000 berapa saya lupa itu klub-klub sepak bola itu tidak diperkenankan menggunakan anggaran pemerintahan daerah atau APBD. Sifatnya harus profesional, harus berbadan hukum, yaitu PT. Kira-kira itu sekitar tahun berapa Pak? Kebijakan itu kurang lebih sekarang kalau tahun 2019 sekitar 7 atau 8 tahun ke belakang lah. Kira-kira ya 7 atau 8 ke belakang itu. Karena tidak menggunakan APBD, maka di situ klub-klub baru termasuk klub-klub yang belum pernah ada itu bermunculan. Yang tidak tahu track recordnya, yang tidak tahu sejarahnya itu bermunculan. Yang penting di situ ada dana siap, maka harus
memenuhi unsur untuk didirikan. Nah, macam-macam klub seperti yang berbasis kedaerahan ini kalau tidak kuat finansialnya, maka bisa jadi ada dua kemungkinan, dia bisa eksis atau dia terpuruk atau mungkin bubar gitu saja. Nah, jadi itu untuk perkembangan sepak bolanya. Dan dari sisi supporter, saya rasa dari sisi supporter ini juga sangat menarik. Misalnya dari sisi supporter Persebaya dengan bonek itu, ini bukan sekedar supporter, ini yang sangat fenomenologi. Kenapa fenomenologi? Karena istilah bonek ini ternyata menariknya itu bisa terimbas dalam dunia sehari-hari. Misalnya kita bekerja, kamu kok berani ngambil keputusan, wis tak bonek ae kan gitu. Nah, padahal nggak ada kaitannya bal-balan. Salah satu karakter Iya. Bonek ataupun wis bondo nekat. Bondo nekat ae. Itu berarti arek Surabaya. Ya terkenal Surabaya, bahkan di daerah lain berita-berita modalnya nekat, bondo nekat. Nah, ini menarik sekali fenomena bonek ini. Entah siapa dulu yang mengistilahkan nama bondo nekat, itu dulu masih menggunakan istilah green force atau apa, bajul hijau dan sebagainya. Bahkan sampai diilustrasikan dalam bentuk ndas mangap itu. Ndas mangap. Sampai saat ini masih dipakai itu ndas mangap itu ya. Logo ndas mangap itu. Jadi yang menarik itu loh, bonek itu apabila ada istilah bonek ternyata bukan dari sisi sepak bola, dalam kehidupan sehari-hari pun ini fenomena bonek ini masih melekat. Jadi kalau ada yang ambil keputusan, kamu kok bisa ya, kok berani ya, wes tak pokoknya bonek ae. Nah, padahal nggak ada kaitannya dengan sepak bola kan gitu. Menariknya seperti itu. Ya ternyata dari nama bonek itu sendiri tidak hanya diaplikasikan ataupun dikerucutkan dalam hal sepak bola atau supporter, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Meskipun katakanlah kita mau ngelamar pekerjaan, kita belum ada persiapan, bahkan ilmu yang kita miliki ya pas-pasan. Pas-pasan. Wis bondo nekat bonek. Wis nekat ae. Bonek ae. Pasti kesebut terus bonek. Bahkan saya mikir bonek ini sebetulnya yang mana ya, ada atau enggak gitu. Kok sampai ke bawah sehari-hari gitu. Nah, cuman kan ironisnya di sisi lain citra bonek ini juga tidak fenomenal ini, juga ada yang citranya yang enggak bagus dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang harus harus kita benahi ya sebagai warga Surabaya, bahwasanya bonek itu bukan sesuatu yang mengandung unsur negatif, istilahnya antagonis, ngeri, sangar, ya tidak. Ternyata bonek itu juga membawa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengambil keputusan. Dibawa lagi nama bonek, besok dibawa lagi. Nah, gitu. Oke, Bang. Jadi tadi sedikit kita pengantar mengenai fenomena sepak bola di Indonesia ataupun supporter yang dari masa ke masa itu mengalami perubahan-perubahan, ya Pak Imam. Nah, kita lebih coba bahas lagi tentang itu Pak Imam. Dari unsur pembinaan nih, kira-kira menurut Pak Imam sendiri, apakah sudah efektif pembinaan sepak bola di Indonesia, baik secara umum, secara nasional ataupun ruang lingkup kota khususnya Surabaya? Kira-kira gimana untuk pembinaan, sudah efektif ataupun masih kurang? Ya, untuk pembinaan ini, sepengetahuan saya ketika di era saya itu kan kalau di Persebaya ada klub internal. Dan saya itu salah satu juga dulu bekas salah satu pemain di salah satu klub internal. Dulu trainer pemain juga Pak? Iya, dulu posisinya? Di situ ada klub internal Persebaya namanya Asyabab. Yang latihannya di Angkatan Laut sana. Angkatan Laut sana. Daerah Perak. Nah, dan ternyata pada waktu itu saya mengalami kecelakaan, ya kaki saya ini sampai sekarang mungkin terasa seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Pada waktu itu seusia-usia saya itu sebagai itu mungkin sekarang bisa jadi asisten nggak tahu. Kalau tidak kecelakaan. Tapi ada sesuatu hal itu. Jadi posisi saya kan ini kecil. Nah, saya itu kalau didapatkan di posisi belakang. Tapi itu kan pilihan pelatih juga. Nah, tapi saya juga di era di seangkatan saya, teman saya itu heran. Semua itu teman-teman saya SMA itu rokokan semua. Oh, saya sendiri enggak.
pemain sepak bola ya rokokan gitu. Enggak, maksudnya di sekolah SMA. Lingkungan Rokokan, kamu nggak rokokan? Iya, saya bertanggung jawab pada fisik saya. Jadi pagi itu lari-lari, ngangsu banyu dulu, bantu orang tua, lari-lari ke Perak. Ternyata saya mengalami masalah pada itu engkel kaki ini, saya memutuskan tidak. Nah, dari situ saya lanjutkan kembali tentang pembinaan. Memang dulu ada pembinaan klub internal Persebaya ya, dan luar biasa bakat-bakatnya itu sangat potensial sekali dan bisa mengharumkan nama Surabaya melalui kancah sepak bola. Tapi sekarang perkembangan dunia sepak bola profesional ini sudah berubah. Persepak bolaan sekarang ini sudah menjadi industri, bukan lagi pembinaan bibit. Artinya industri ini, prinsip dari industri itu kan menguntungkan. Mana menguntungkan, mana tidak. Artinya ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang berinvestasi dalam dunia sepak bola. Nah, kalau investasi itu kan pasti hukumnya kan cari profit. Nggak tahu dia mau pembinaan meniki pemain iki opo nasibe gak ngerti. Yang penting aku menangan, juara, penonton akeh senontok kan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Artinya pembinaan ini mandek karena terkendala dana. Nah, sehingga entah itu bubar, entah itu mandek dan sebagainya, sehingga pemain ini kalang kabut. Entah kemana dia mencari pembinaan lain. Akhirnya ya mau nggak mau ikut Tarkam. Tarkam itu juga berbahaya. Artinya iya, kalau Tarkam itu ada asuransinya. Kalau enggak, apalagi itu menyangkut karir sepak bola pemain juga, sehingga mau nggak mau hanya untuk mendapatkan uang 100.000, 150 dan seterusnya, sehingga sudah ada perkembangan seperti ini. Liga mulai dibuka, apalagi masa pandemi kita libur berapa kali. Nah, sekarang ini di dunia sepak bola ini yaitu tadi, untuk pemain-pemain muda itu, kalau dulu di zaman Perserikatan dan Galatama memang belum ada pemain asing. Pemain asing itu ketika yaitu tadi di era Galatama belum ada, Perserikatan belum ada. Ketika Liga Danhil atau Liga Kansas itu mulai ada. Oh, mulai ada. Mulai ada. Dulu masih asing. Belum ada pemain asing ya? Belum ada. Di era saya Perserikatan, kemudian Galatama, Niak Mitra, Pelita Jaya belum ada. Dulu ada memang. Itu Niak Mitra dulu ada namanya, dari pemain Singapura itu David Lee dan Fandi Ahmad. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Tujuannya mungkin salah satu untuk pengoptimalan pemain muda. Tapi sekarang kan sudah profesional. Nah, profesional silakan mencari pemain asing, kebijakan pemain asing. Nah, pemain asing itu pun harus juga repot juga. Kadang klub itu menyesuaikan anggaran, asal nyari pemain asing, percaya dengan agen, hanya lihat di YouTube. Padahal di YouTube itu kan editan yang dicari itu kan yang gol-golnya aja, yang kepleset, sedangkan ini mumbul, kena kartu merah, itu kan nggak pernah disorot. Akhirnya sama membeli kucing dalam karung kan? Seperti yang kita lihat, seperti saat ini. Iya, padahal dulu itu kalau salah satu syarat pemain asing dikontrak itu harus ikut seleksi dulu. Trial dulu, minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Ya sempat dulu saya sering ikut di Karanggayam tuh lihat pemain-pemain seleksi itu. Ya, seperti itu harusnya SOP-nya itu seperti itu. Jangan percaya sama agen. Saran saya ya seperti itu, walaupun saya bukan seorang pelatih, tapi kan kita juga harus diuji. Siapa tahu dia punya riwayat cedera yang panjang ya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi resiko Pak Imam ya. Jadi kalau kita kita ngontrak adalah klub ngontrak pemain asing tapi tanpa trial, hanya bermodalkan agen dan video di YouTube. Itu resikonya ketika sudah dikontrak tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan supporter. Bahkan supporter pun kadang kecewa dengan apa yang dilakukan oleh manajemen seperti itu. Iya, jadi memang ada kelompok-kelompok supporter ya. Ini kalau saya klasifikasikan, kelompok supporter A misalnya, taruhlah seperti Persebaya, kelompok supporter Persebaya misalnya, itu kan ada klasifikasi. Ada yang benar-benar militan. Ada yang benar-benar militan, ini mereka mati urip, kalah menang. Istilahnya harga diri, kebanggaan. Ada di tengah-tengah, ada yang kelompok yang tengah-tengah. Artinya ya dukung, ya sak kuate, kan ada seperti itu. Saya pernah lihat ketika Tribun itu Persebaya sampai kiamat. Nah, itu kan sudah bukti bahwa kelompok itu benar-benar militan. Artinya dia itu menjadikan Persebaya ini suatu kebanggaan, harga diri.
diri. Kalau harga diri, contohnya, kalau mereka timnya kalah, itu sama halnya harga dirinya terkoyak-koyak. Orang kerja kan marah juga. Marah. Melempar, fenomena melempar, merusak, sebetulnya itu kan sebab musabab. Dan kalau menurut saya, bukannya saya memprovokasi, itu juga bagian dari fenomena sepak bola. Kalau kita diam saja, maka pemain, pengurus, terutama pemain, kalau nggak di model-model seperti itu, di Paido, mainnya nggak ngosek, ya kan? Mainnya nggak ngosek, menengai. Kalau dia langsung ditekan, seperti itu, saya nggak mengatakan tuh lemparan itu harus wajib, enggak. Paling tidak ada gerakan dari supporter supaya pemain ini kon iki ditonton sakmene akene. Wong senonton sakmene akene iki kabeh belum tentu wong iso-oge. Ono mbelani utang, duwe SPP seperti saya dulu. Saya berapa kali bolos uang SPP. Saya pakai, saya naik manjat Gelora 10 November, sepatu saya lepas, saya lemparkan supaya enak, ternyata kena kepalanya TNI gitu. Sempat nggak tahu. Terus pulang juga gitu. Pulang ikut anak-anak rombongan, turun dari tribun ikut merayakan, saya sendirian. Saya dihajar polisi, kena pentungi semua saya. Nah, seperti itu. Sampai gitu ya, memang seperti itu. Bahkan saya ikut away di Lamongan dulu ketika zamannya liga apa itu yang dulu Petrokimia atau apa itu Persebaya waktu itu eranya. Saya sempat masuk rumah sakit. Saya terseret truk. Jadi kaki saya ini babras. Saya nggak kuat jalan, sudah terseret, saya tertinggal dipentungi. Cedera parah wis, gamanya cedera parah. Saya masih pakai seragam sekolah pada waktu itu. Saya diangkut oleh teman-teman bonek, dibawa ke rumah penduduk di daerah Gresik. Penduduk nggak mau nerima. Berbahaya. Akhirnya saya dinaikkan truk, langsung dibawa ke rumah sakit PHC. Pada waktu itu masih lama, rumah sakit PHC lama. Jadi ternyata begitu memang ya. Jadi saking dulu itu fenomena supporter itu memang kalau kita lihat dulu ini Pak ya, memang agak sedikit di kacamata penduduk atau masyarakat itu sesuatu yang menakutkan. Iya, dulu, Pak ya. menakutkan. Memang saya juga tidak tahu harus dari mana dulu istilah militansi supporter Surabaya, atau karena memang jiwa-jiwa kepahlawan dan kepatriotannya arek-arek Surabaya, atau memang sebuah kebanggaan benar-benar sebagai ibu kota Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia, atau memang karena permainannya Persebaya ini yang atraktif, yang layak untuk mendapatkan dukungan yang maksimal. Jadi seperti tadi, ada kelompok yang benar-benar militan menjadikan Persebaya itu sebagai harga mati, ada kelompok yang moderat yang mendukung Koberea lah, menang, ya aku seneng, lah kalah, ya wis wayahe kalah mungkin gitu. Ada yang kelompok yang apa ya istilahnya, mereka ini kelompok-kelompok swing gitu. Ya dukung kono, ya dukung kene, bisa menguntungkan, ada seperti itu. Nah, itu yang kalau saya klasifikasikan seperti itu. Nah, kalau orang kita nggak paham masalah itu, ya kita harus bijak, kita harus respect bahwa di dunia sepak bola masalah dukung-mendukung ini nggak bisa kita paksakan, walaupun kita misalnya berada dalam lingkungan kita sendiri. Tapi yang paling erat dalam mendukung klub sepak bola itu yang mengandung unsur kedaerahannya. Kalau tanpa ada unsur kedaerahannya, ini nggak ada potensi konflik antar supporter. Contoh misalnya, klub A yang nggak memiliki home base, klub B nggak memiliki home base. Nah, ini nggak memiliki basis dukungan. Dan potensinya kecil untuk terjadi bentrokan. Dan kalau terjadi itu pun nggak seberapa parah. Tapi kalau klub yang berbasis kedaerahan misalnya, macam Persebaya, Malang, kemudian Jakarta, ini kan Bandung sudah nggak menyangkut sepak bola lagi. Apalagi secara sejarah ini tim sudah cukup lama Ustaz ya. Aduh, lama sekali, 1927. Kan 1927 itu sebelum Sumpah Pemuda. Sebelum Indonesia Merdeka. Bagaimana? Menjadikan Persebaya ini saya rasa bukan sekedar sepak bola. Jadi benar itu ada istilah it just more than football. Jadi bukan sekedar sepak bola. Jadi benar-benar sebuah kebanggaan dan mungkin harga diri. Jadi ketika harga diri ini ya maka jangan salahkan. Jadi tadi ada kelompok yang benar-benar militan, ada kelompok yang mengerti, yang bijak, ada kelompok yang tidak tahu menang. Wah ini yang berbahaya yang terakhir ini.
ini seperti sumbu pendek itu loh, gampang kesulut. Gampang kesulut. Nah, ini yang berbahaya. Dan ini kalau untuk saat ini memang harus ada pembinaan lebih lanjut, dan kalau bisa dari unsur manajemen juga sesering waktu mengajak dialog untuk kelompok supporter, pembinaan. Karena apa? Ini seperti dua keping mata logam antara manajemen dan supporter itu. Adanya supporter itu juga bagian dari unsur dari klub. Karena klub kalau nggak ada supporter, dukungan, mereka nggak akan semangat. Belum lagi dari unsur finansial, dia dapat tiket dari mana kalau nggak dapat dari supporter. Belum lagi ada klub yang bersifat go public. Go public itu artinya sebagian sahamnya itu diberikan kepada supporter. Nah, artinya supporter itu memiliki kebijakan. Nah, belum lagi seperti itu. Jadi fenomena seperti perkembangan sepak bola ini, ada klub yang dipegang oleh satu orang, ada klub yang diberikan sahamnya kepada supporter supaya memiliki seperti dulu ada Mitra Surabaya. Mitra Surabaya. Mungkin juga kalau nggak salah ada ya klub dari daerah Jawa Tengah juga ada yang go public itu juga ada. Ya, saya rasa itu perkembangan untuk sepak bola. Ya. Ternyata kalau kita melihat memang fenomena supporter itu dari masa ke masa mengalami perubahan. Nah, sekarang ini agaknya sudah mulai bagus ini supporter, Ustaz, Pak Imam ya. Jadi kelompok-kelompok supporter ini sudah punya komunitas. Ya. Ada komunitas Surabaya itu ada Green North. Oh gitu. Ya, ada BMM, Bonek Muda Muhammadiyah. Ada yang namanya Tribun Timur, Tribun Selatan itu mempunyai komunitas-komunitas sendiri lah. Gimana menurut Pak Imam dengan fenomena adanya komunitas-komunitas bonek ini? Saya pertama kali ketika GBT Persebaya main di GBT, pertama kali diajak teman, salah satu pentolan dari bonek Perak. Saya pertama nggak mau, Kak. Sudah saya berhentilah menurutku. Ternyata saya ikut sekedar nonton dan kebetulan Persebaya kalah. Pertama kali itu musuh Borneo. Liga 1. Kalah musuh Borneo. Saya tahu ada satu pemain Persebaya asing cedera sampai sekarang itu namanya Robertino Pugliara. Kalah 0-1 yang kena tackle oleh Wahyudi. Saya masih hafal betul nama-namanya itu. Nah, ketika saya nonton pertandingan sepak bola itu kan saya bukan sekedar menonton, saya amati penonton. Saya heran, kok ada blok-blok ya? Ada blok ini, ada klaster ini, kelompok ini. Dulu di era saya di Tambak Sari itu nggak ada. Jadi satu. Semua jadi satu, YSS kalau namanya dulu pada itu. Jadi satu, lagunya pun satu. Nah, kalau ketika di GBT saya bingung. Situ nyanyi lagu, misalnya lagu Van Vales, saya nyanyi lagu Peter Pan, bingung saya, kan itu. Ini gimana ya, kurang enak didengar gitu. Tapi ya mungkin ini sudah zamannya seperti ini, beda dengan zaman saya harus menyikapinya ya dengan bijak, mungkin nggak sama dengan zaman saya. Nah, ini juga agak sedikit riskan kalau terjadi penyekatan seperti ini. Ya ada baiknya itu ada community yang untuk menyatukan gitu loh. Ya memang kita tidak bisa mengelak bahwa mereka kebebasan berkumpul menyampaikan pendapat itu hak pribadi masing-masing kelompok. Tapi kalau bisa itu jadi satu seperti dulu itu loh. Nyanyinya bersama, kemudian koordinatornya satu, biar enak, biar tidak ada gesekan di antara supporter apalagi sesama kelompok supporter Persebaya. Nah, oke. Jadi harapan ke depan memang biar lebih semarak dan terus biar suara itu satu dan ketika ditonton televisi itu terdengar, maka ya kalau bisa tiap tribun ini baik utara, selatan, timur ini lagunya satu bareng-bareng. Iya, pengennya itu seperti itu. Soalnya bingung juga yang kita ngelihat, yang kita dengar ini kelompok yang mana, dan kita ini juga merasa nggak enak ya. Saya ini bagian dari kelompok mana? Kelompok itu bukan, kelompok ini bukan, kan gitu. Nah, kan juga nggak enak. Takutnya nanti ada salah paham gitu loh. Oh, itu kelompok itu kelompok itu. Oh, kamu ke sana aja. Nah, itu kan nggak enak juga gitu. Akhirnya, wah, buat apa saya nonton kok? Saya bukan bagian dari mereka. Nah, takutnya kalau dulu zaman saya bebas nonton. Dan dulu enak nonton itu dapat rokok, ada undian berhadiah, dan pasti ada berita kehilangan, copet dan sebagainya. Pasti itu. Dulu zaman-zaman di Tambak Sari. Iya teman, ada hal yang menarik ya. Ada hal yang menarik ketika dukungan Persebaya saat ini dengan di Tambak Sari. Di Tambak Sari itu kenapa angker? Karena ada suatu nyanyian
Entah itu nyanyian provokatif, entah itu nyanyian semangat, apa saja. Nyanyiannya itu kira-kira seperti ini. Lek seri kesro, opo mane kalah, itu kan. Itu nggak pernah terdengar di GBT. Oh iya selama Nah, ini. justru itu tekanan dan semangat gitu loh, ya. Di Tambak Sari makanya angker. Bukan berarti bakal dikesrui enggak? Belum tentu. Itu hanya semacam Iya, warning. Warning, Hati-hati, perintah. yo. Hati-hati, mainmu hati-hati. Aku ki nonton nang kene gawe duit. Aduh. Bahkan saya lihat itu dia jauh-jauh membakar bendera Persebaya sendiri karena dia malu dengan Persebaya gitu. Nah, dan sekarang kalau di GBT, saya kok beda ya kesannya ya. Kalah menang sih didukung. Kalah menang sih dilindungi. Saya lihat ya fenomena di sepak bola di Jepang itu dan di Korea ketika Piala Dunia itu. Pulang dari Brasil ketika kalah itu sama sekali nggak disambut, bahkan dilempari telur, dan pemain tertunduk malu. Bukan kita memprovokasi, karena apa? Kamu itu pilihan, artinya pilihan itu mereka itu memberikan amanat kepada kalian gitu loh. Berjuanglah dengan hati gitu loh, jangan main-main gitu loh. Karena mereka yang datang di sini itu juga nggak main-main. Ya. Pengorbanannya luar biasa. Bolos kerja banyak. Bolos kerja, wis sembarang kalir, prei nguli. Nah, itu. Dan kalau sekarang ini persepak bolaannya ditutup, tidak ada sepak bola, itu berapa kerugian yang harus diterima? Bukan hanya klub, tapi masyarakat. Karena di situ ketika ada pertandingan sepak bola, bukan hanya tiket, bukan calo, tapi jualan gorengan, merchandise, ya kan? Apalagi lumpia, ya kan? Kalau lumpia sudah nggak laku, pertama 2.000, iso-iso 1.000 gitu ya. Kasihan juga kita lihat, ya kan? Nah, kalau sepak bola nggak ada, kalau dia hanya pekerjaannya menghidupi anak istrinya dari jualan tiket atau gorengan, kan kasihan juga. Nunggu ada pertandingan baru jualan. Nah, seperti itu yang saya. Jadi kesimpulannya bahwa seperti dari awal tadi di pengantar bahwa sepak bola itu adalah kompleksitas. Bukan hanya sekedar olahraga. Bukan hanya kalau orang melihatnya dari sepak bola olahraga saja monggo, tapi kalau menurut pengamatan saya dari si sosiologi ini adalah gejala sosial ya. Artinya sesuatu yang membuat orang itu menjadi magnet, terutama dari kelompok-kelompok supporternya ya. Setiap pertandingan baik itu di televisi nggak akan pernah sepi. Ya kan, nggak akan pernah sepi kalau apalagi yang bermain itu dibelani bolos kerja. Ada lagi yang dibelani gak dodolan, ya kan? SPP, gak dibayarno, ya seperti saya dulu itu gak karu-karuan, pengalaman pribadi ku ya opo, wis gak karu-karuan ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh manajemen bahwa Persebaya sepak bola khususnya Persebaya itu bukan sekedar dukungan, tapi bonek ini suatu hal yang sangat fenomenologi ya, dan khususnya bagi warga Surabaya ini sangat bangga sebetulnya dengan bonek ini karena kata-kata bonek itu dipakai bukan dalam hal sepak bola saja, tapi dalam kehidupan lain di luar sepak bola, dunia pekerjaan, perdagangan dan sebagainya. Jadi sangat viral kan, kalau bisa dipatenkan nama bonek ini. Biar tidak ada. Iya betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bonek ini tidak hanya sepak bola, tapi dalam kompleks kehidupan. Iya, dalam kehidupan. Jadi itu dari saya, dan saya juga maaf juga apabila ada tadi tutur kata saya yang mungkin ada kurang pas. Surabaya gitu. Iya. Itu ciri khas. Ciri khas atau kultur. Harus kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya, jadi harus dilestarikan. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang sepak bola ataupun supporter secara keseluruhan, baik nasional ataupun tingkat kota, khususnya kita yaitu yang berasal dari Surabaya. Nah, terima kasih Pak Imam. Siap. Ya, atas pengalaman, berbagi pengalaman tadi bonek ya. Tadi ngelempar sepatu kena TNI. Iya. Ngelempar sepatu kena kepalanya TNI. Nah, itu kan pengalaman yang mungkin bisa nanti diceritakan ke anak-anaknya gitu ya. Ben bapak itu sampai bonek demi Persebaya. Ngelempar sepatu kan nggak tahu saya. Asal ngelempar aja. Dan buat para pemain ya, jangan jadikan Pak Ido itu
sebuah apa ya? Hujatan, Bukan sebenarnya. Itu adalah harus kita jadikan sebagai motivasi, penyemangat. Iya. Bahasanya ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan. Jangan main-main. Supporter ini nonton, bahkan sekarang ini harus nonton online itu pun harus berbayar. Bayar sekarang. Mengeluarkan uang dan sebagainya. Oh. Ya jadi bahkan saya jujur Pak Imam, Iya. saya sendiri biar saya bisa lihat Persebaya itu siarannya jernih sampai masang parabola di Oh rumah. gitu ya. Saking benar Saking kepinginnya benar. Iya, karena iya. sekarang apalagi nggak boleh tribun. Nggak boleh Apalagi ya. mau benar. ada wacana tiket 250.000 ini. Waduh, Wah, ini. 250.000 ini malah berat. Tapi begini, menarik. Nah, 250.000 1 juta. Apalagi kuota, ada kuota 50%. Kalau memang tidak dibuka, jangan dibuka. Karena apa? Ini pengalaman. Jangankan yang dilarang, yang away yang 50, away yang dilarang aja berangkat berangkat. 1 juta. Jenenge arek itu kata 1 juta itu enteng. Iya, iya. Oke, Iya, iya. baik, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk supporter juga ke depan kita harus saling silaturahim yang penting. Baik. Ya, baik entar manajemen, pemain ataupun supporter lintas kota ataupun lintas beda klub. Nah, terima kasih atas kehadirannya Pak Imam sudah menyampaikan berbagi pengalaman dalam podcast Narasi Samsa, transparan dan menyejukkan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.